Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu kami alami karena anugerah dari-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2, Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 2-4. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Tema renungan saat ini adalah bertumbuh lewat proses. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sering berharap segala sesuatu berjalan dengan mudah dan lancar. Kita ingin doa segera dijawab, masalah cepat selesai, dan jalan hidup terasa nyaman tanpa banyak kesulitan. Namun kenyataannya, Tuhan sering kali mengizinkan kita melewati proses yang tidak mudah. Ada air mata, perjuangan, kegagalan, bahkan masa-masa ketika kita merasa lelah dan hampir menyerah. Tetapi melalui semuanya itu, Tuhan sedang membentuk hidup kita menjadi lebih kuat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari ada seorang guru biologi mengajar kepada murid-muridnya bagaimana seekor ulat menjadi kupu-kupu. Sambil meletakkan kepompong di mejanya, ia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kupu-kupu yang baru jadi itu akan berjuang untuk bisa keluar dari kepompongnya. Tetapi tidak seorang pun bisa membantunya kecuali dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, ia pun meninggalkan kelas. Murid-murid menanti kapan kupu-kupu itu keluar dari sarang kepompongnya. Tak lama kemudian, mulai kelihatan bahwa kupu-kupu yang ada di dalam kepompong itu pun mulai berjuang untuk keluar. Dan salah seorang dari murid-murid yang ada merasa kasihan melihat perjuangannya. Murid itu pun memutuskan untuk menolong kupu-kupu tersebut keluar, walaupun gurunya sudah melarang mereka untuk melakukannya. Murid itu merobek kulit dari kepompong tersebut agar sang kupu-kupu bisa keluar dengan mudah. Kupu-kupu itu memang bisa keluar dengan mudah, tetapi tak lama kemudian kupu-kupu itu pun mati. Ketika guru mereka kembali dan mengetahui apa yang telah terjadi, ia pun menjelaskan bahwa menolong kupu-kupu tersebut sama saja dengan membunuhnya. Sudah merupakan hukum alam bahwa perjuangan seekor kupu-kupu untuk keluar dari kulit kepompongnya sebenarnya akan membantu menguatkan sayapnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, prinsip yang sama juga berlaku dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang berharga datang tanpa usaha. Kita tidak bisa mengharapkan agar jalan hidup yang kita lalui akan selalu lancar tanpa ada gangguan. Kita jangan meminta agar Tuhan mengangkat semua permasalahan yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Berdoalah agar dengan kekuatan yang dari Tuhan kita dapat melalui setiap pencobaan hidup seberat apapun.
Sebagai Bapa yang mengasihi, Ia akan melatih kita setiap hari agar menjadi anak-anaknya yang benar-benar dewasa dan kuat di dalam iman. Maka untuk memenuhi kehendak-Nya, Bapa akan mengizinkan kita berada dalam kondisi tertentu yang mungkin tidak pernah kita harapkan. Tetapi hasil dari ujian itu adalah kekuatan iman dan pengharapan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Banyak kita meminta segera agar Tuhan mengangkat masalah yang sedang kita hadapi. Kita berdoa agar pencobaan segera berakhir, tetapi Tuhan kadang tidak langsung menghilangkan persoalan itu. Bukan karena Ia tidak peduli, melainkan karena Ia sedang membentuk iman, ketekunan, dan juga karakter kita. Tuhan tahu bahwa melalui proses itulah kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, seringkali kita baru menyadari setelah melewati masa sulit bahwa ternyata Tuhan sedang mengajar kita untuk lebih sabar, lebih rendah hati, lebih bergantung kepadanya, dan lebih kuat menghadapi kehidupan. Tanpa proses, iman kita tidak akan bertumbuh. Tanpa ujian, kita tidak akan belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yakobus mengajarkan agar kita memandang pencobaan dengan sikap yang berbeda, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ketika kita tetap setia dalam kesulitan, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semua yang diizinkannya memiliki tujuan yang baik. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam kepompong kehidupan. Ada pergumulan keluarga, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, atau masa depan yang terasa berat. Jangan menyerah dan jangan berpikir Tuhan meninggalkan kita. Justru di tengah proses itu, Tuhan sedang membentuk sayap iman kita agar lebih kuat untuk menghadapi masa depan. Tetaplah untuk bertekun, jangan lari dari proses Tuhan. Percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Ketika waktunya tiba, kita akan melihat bahwa semua proses yang berat itu ternyata menghasilkan pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjuang sendirian. Ia menyertai setiap langkah dan memberi kekuatan baru bagi mereka yang berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap proses kehidupan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya dan bertekun ketika menghadapi pencobaan. Berikan kami hati yang kuat, iman yang teguh, dan pengharapan yang tidak mudah goyah. Tolong kami untuk melihat bahwa setiap proses yang kami alami memiliki tujuan yang indah di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Ajarkanlah mereka untuk takut akan Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami persoalan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati karya apapun yang kami kerjakan, sehingga boleh berkenan di hati Tuhan dan dapat mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah Sang Juru Selamat yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Haleluya.